wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bisa? Yang kami hormati Bapak Ibu dari pimpinan cabang dan pimpinan ranting Muhammadiyah Mranggen dan Pucang Gading. Pada malam hari ini yang pertama saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal-amal di bulan Ramadan kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin sesuai dari pembawa acara tadi. Selanjutnya saya mohon maaf karena waktu saya untuk bisa aktif di kegiatan Muhammadiyah khususnya PCM Mranggen sangat terbatas. Saya tuh pulang malam. Biasanya habis maghrib baru pulang. Ya, saya diberikan materi, diberikan judul yang agak berat menurut saya. Nanti besok lagi kalau beri saya judul yang tentang kesehatan ya, sesuai dengan profesi saya. Tapi tidak apa-apa. Ini menantang saya untuk membelokkan. Ya, bisa? Ya, tidak apa-apa. Ya, saya akan menyampaikan ada dua hal, semoga setengah jam selesai. Berarti 10 menit yang pertama, ini materi yang saya buat terkait dengan ibadah puasa di tahun 2025 ini. Kalau di tahun 2024 saya kemarin judulnya adalah puasa dan kesehatan. Belum pernah saya tampilkan juga ya? Itu ada video dan macam-macam. Saya membuat PPT itu dibuatkan teman-teman. Satu PPT sampai mana-mana itu, sampai PDM Kudus, sampai Klaten, Kendal Raya. Ya Bapak Ibu, jadi ini saya akan menyampaikan sedikit, nanti akan sampai pada amal-amal yang dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah puasa dan autofagia. Bapak Ibu, di dalam ini ayat-ayat terkait dengan puasa, kemudian hadis-hadis terkait berpuasa. Ternyata dalam hadis sumutasihu ini panjang hadisnya sebetulnya. Ulama-ulama hadis juga membahas panjang dan lebar. Ini saya sedikit ya. Kalau puasanya kita semua tahu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya. Ini pentingnya puasa untuk tubuh manusia apa? Nah, ini gambar manusia sehari-hari. Tapi Pak Joko kok yonda, ini anak-anak muda enggak semua ini. Ya. Ini mayoritas masyarakat di tempat kita dengan pola makan yang tidak bagus, maka terjadi perlemakan. Pak Joko enggak ini ya? Perutnya enggak kayak gini, Pak ya? Ya. Ini enggak ada yang kayak gini. Masih bagus. Saya waktu masih muda kayak kamu, Mas. Berat saya hanya 60. Enggak ada. Sekarang over, Pak. Ya. Ini masalah kita. Kemudian apa yang terjadi? Kalau ini terjadi perlemakan di perut, ini yang kuning ini lemak ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ususnya ya tetap, lambungnya tetap, tapi ini lemaknya banyak. Nah ini yang ideal. Ini pola-pola timbunan lemak. Bisa di paha, di perut, di bokong paha,
perut depan belakang sampai dada. Ini yang komplit dari dada sampai perut. Ya. Selanjutnya apa yang terjadi bahwa perlemahan tidak hanya di dalam otot perut tapi juga di dalam hati. Ini hati yang sehat, ini hati yang berlemak. Ini kalau di USG kelihatan orang-orang yang obesitas atau kegemukan pasti akan mengalami perlemakan di hati. Ini hati yang ini kalau di mikroskop hati sehat, hati berlemak, ini ada yang terisi lemak. Ini hati yang terkena sirosis, gampangnya kanker hati. Tapi sebetulnya tidak sesimpel itu ya. Sirosis itu bisa karena infeksi, bisa karena alkohol. Jadi orang yang peminum alkohol itu di negara barat banyak ini. Yang hati itu di dalam hati kita atau liver itu terdiri dari sel-sel kecil. Yang itu akan rusak ketika orang minum alkohol. Lanjutnya, ini perlemahan di dalam pembuluh darah. Ini pembuluh darah, ini yang terjadi perlemahan. Sehingga ketika terjadi perlemahan ini, pembuluh darah yang untuk jalan darah menjadi lebih sempit. Kalau sempit, alirannya normal, jalannya sempit. Yang terjadi apa? Tekanannya naik dulu, Pak. Jenengan benar tapi urut. Nah, jenengan berarti senengannya melompat. Jadi terjadi peningkatan tekanan. Ya, kayak jalan raya, jalannya tetap atau jalannya terjadi penyempitan wong digawe yang lewat banyak maka terjadi penyempitan, terjadi tekanan di situ. Ketika terjadi tekanan itulah yang akan membuat darah tinggi. Nanti bisa pecah atau sumbatan. Ya, ini gregeli gitu ya, lemaknya ucul gitu, nanti akan tersumbat. Ini pembuluh darah bagus, ini masih sedikit mungkin yang Pak Joko gitu ini ya, mungkin ini. Nah ini yang orang-orang gendut ini. Ya monggo nonton deh. Ini, lah ini terjadi. Nah, oh iya, lali mas, saya mas. Oh, ya, ya ini sumbatannya pecah itu. Yang pertama pecah. Pecah kalau di otak namanya stroke hemoragik. Pecah. Itu kalau pecah biasanya cepat meninggalnya. Ya, lah itu penanganannya harus operasi. Yang paling ekstrim dibuka kepalanya, pecah digoleki karena otak itu pembuluh darahnya banyak. Jadi otak itu ada jalan utama, jalan tikusnya banyak. Yang kedua, kalau tidak pecah terjadi sumbatan. Nah, kalau terjadi sumbatan, sumbatannya di mana? Kalau sumbatannya di otak, karena jalan tikusnya banyak, sumbatannya di area mana? Area bicara, area ekstremitas atau gerak kiri atau gerak kanan, area otot wajah. Ini kalau di otak. Untungnya otak, pembuluh darahnya itu banyak. Kalau sumbatannya di jantung, nah, jantung itu hanya ada satu pembuluh darah. Maka kalau terjadi sumbatan ini yang disebut dengan jantung koroner. Arteri ini namanya kan jalan darah itu arteri koronarianya tersumbat makpet. Karena hanya ada satu jalan ini, maka tersumbatnya di jantung membuat henti jantung. Nah, ini yang mati mendadak. Ini menurut saya meninggal yang paling enak itu ini. Ya, ya bisa macam-macam. Ada angin duduk, ada orang habis olahraga tidur bablas, ada berjagongan gini terus, gitu. Kan orang kelaran, Pak. Ya, ini meninggal paling enak itu sebetulnya ini. Meh milih kanker, stroke sing sumbatan lumpuh bertahun-tahun, ya, atau DM, sing kakinya harus diamputasi. Nah, ini jantung nih penak sing lakoni ngegeti sing keluarganya. Ya, saya suaminya wakil direktur saya itu habis sisa itu masih jagongan, malam misalnya jagongan, jam 12 merasa dingin dibawa ke rumah sakit, subuh meninggal. Ini terjadi sumbatan di jantung. Ini penyakit akibat obesitas, perlemahan, macam-macam.
stroke, diabetes, sleep apnea itu tidur bablas, perlemahan lahir, tekanan darah tinggi, penyakit hati, kantung empedu, kanker, komplikasi kehamilan, depresi. Kenapa depresi? Dibully kanca-kancane. Gendut. Depresi. Ya. Penyakit karena timbunan ini oke, ini tadi ya. Karena temanya ndak ini. Ini obesitas. Pak Joko ndak ya? Mas Wakil ndak ya kayak gini ya? Saya tuh sampai punya meteran ini. Pak Jasno apa meneh? Slim. Ya. Ini berarti terjadi perlemahan. Cara menanggulangi obesitas, pola makan yang sehat, kurangi makanan tinggi kalori dan lemak jenuh. Atur porsi makan, perhatikan waktu makan, minum air putih yang cukup. Nah, inilah kita sampai, monggo Pak Hadi. Nah ini Pak Hadi juga tidak masuk ini. Slim semua. Nanti insya Allah ini sehat-sehat. Tidak ada yang terjadi kematian mendadak karena jantung koroner. Oke, ini tidak ada ya. Tidak ada, berarti kita lewati. Nah, di dalam puasa ini ada yang namanya autofagia. Ini siapa Bapak-bapak? Ini adalah, keterangannya. Prof. Yoshinori Ohsumi, peraih Nobel Medicine atau Kesehatan karena menemukan. Nah, dia tahun 2016 menemukan, ya sebetulnya tidak menemukan, tapi dia membuat teori dan membuktikan autofagia. Apa itu autofagia? Ini sedang tren, sebetulnya puasa 2025 ini pembahasannya trennya autofagia. Diklik di mana-mana muncul. Saya dengan buku ini buku tahun 2000, saya beli buku tak tanggali Pak. Agustus 2008. Di buku ini belum menyebutkan autofagia, karena ini Nobelnya 2016. Saya klik ini, autofagia, detok tubuh yang bermanfaat bagi kesehatan. Puasa memicu autofagia, proses detox yang bikin umur panjang. Mengenal autofagia, detok tubuh saat berpuasa. What you need to know. Apa artinya? Apa yang harus kamu ketahui? Autofagia. Saya bahas. Auto itu sendiri, fagia memakan. Auto itu sendiri, fagia itu memakan. Maknanya adalah, dan ini pengajian nek ono sing ngantuk kan medeni. Pengajian kok makan dirinya sendiri gitu ya. Ini saya tak bawa kemana-mana, tidak boleh ngantuk ketika materi ini. Memakan dirinya sendiri, yaitu proses daur ulang yang memanfaatkan sumber daya sel yang sudah ada. Sudah ada itu berarti dari dalam tubuh secara maksimal. Kenapa? Karena sel tidak mendapatkan energi dari luar. Ketika orang berpuasa tidak makan selama 12-13 jam, maka tidak mendapatkan energi dari luar. Maka memanfaatkan sumber daya sel yang sudah ada, yaitu apa? Timbunan lemak tadi. Ya. Puasa autofagia ini macam-macamnya, ini teorinya ya. Bingung aku ya ora iso maca nih. Mengurangi resiko penyakit degeneratif, memperlambat proses penuaan, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah kanker. Jadi agar puasa mendapat manfaat autofagia, puasa minimal 12 jam. Anda ada yang puasa kurang dari 12 jam, berarti puasa beduk. Ini sampai dilakukan. Ini kenapa? Puasa minimal 12-16 jam. Karena orang-orang barat yang tidak mengenal, yang karena tidak Islam kan tidak puasa Ramadan. Mereka untuk mendapatkan autofagia juga berpuasa selama ini. Oke, hindari makan berlebihan saat berbuka dan sahur. Angel po angel ini. Oh, angel guys. Saya itu sampai saya aja wis wanti-wanti, saya sekeluarga tak kumpulkan, menu kita selama puasa tidak berubah.
Ya. Enggak Pak, lalu diteriwong dan lain sebagainya. Ini sulit. Ketiga, perbanyak konsumsi lemak sehat dan protein. Lemak sehat itu sebetulnya lemak dibutuhkan dalam tubuh. Lemak sehat itu kalau di dalam minyak goreng paling bagus sebetulnya yang tidak digoreng. Tidak digoreng. Jadi minyak, terutama minyak kelapa mentah, terus minyak zaitun. Orang Arab tuh kalau minyak zaitun kan dicocol ke roti gitu. Kalau orang-orang di Mediterania, Itali, Spanyol, mereka untuk goreng ya. Tapi saya mencoba goreng telur dengan minyak zaitun. Terbukti awet Pak, mergone larang. Nah, ini kan nggak minyaknya sidik-sidik. Wong sak botol semen itu berapa? Saya rutin beli kok. Kadang tak enak itu makan langsung. Ini lemak sehat itu salah satunya itu, atau lemak dalam kacang-kacangan. Kacang, ini ora kacang goreng. Lah minyak yang digoreng itu masalah. Kacang disangan, direbus pun kan ada minyaknya. Itu. Atau lemak itu kalau yang bagus jantung itu alpukat. Tapi jangan pakai gula. Si IDW kan salah kaprah kabeh toh. Kalau makan alpukat pakai gula lebih baik, tidak usah makan alpukat. Ya. Masa orang viral susu biyen kae Pak, susu kaleng itu kan hanya rasanya toh. Isinya gula. Nah ini yang kurangi karbohidrat olahan dan gula. Jadi sebetulnya semakin rumit proses memasaknya itu semakin merubah sifat kimiawinya dan semakin tidak baik. Ya. Saya tidak memperlama. Rutin olahraga ringan saat berpuasa, cukup tidur dan hindari stres. Maka kenapa ketika berpuasa kita itu dianjurkan tetap beraktivitas normal. Selanjutnya, agar puasa memberi manfaat kesehatan, sahur makanan beruntur ini sama tadi ya, hindari tidur setelah sahur, aktivitas positif, jangan makan berlebihan, segera berbuka saat waktunya, puasa mencontoh Rasulullah. Ini saya buka literasi agak kesulitan. Bukan kesulitan kok tidak ada puasa Rasulullah itu buka puasa dengan pola itu tidak ada. Atau buka puasanya tuh banyak itu juga tidak ada. Jadi Pak, saya sedang berusaha membuat, saya sampai banyak konsultasi dengan teman-teman, terutama kiai-kiai muda NU yang bisa kitab. Karena saya menemukan di dalam Sama'il Muhammadiyah ini bukan Muhammadiyah persarekatan itu ya, kitab yang membahas sifat-sifat Rasulullah yang saya baca terjemahannya. Di dalam kitab ini bahwa roti yang dimakan Rasulullah itu bukan roti gandum, roti tepung sair. Sair itu lebih rendah mutunya dari gandum zaman itu. Tapi saya kemarin Pak di supermarket Citraland itu apa namanya? Gelail. Itu ada, jadi sair itu bahasa Arabnya sair, terjemahannya bahasa Indonesia jelai, terjemahan bahasa Inggrisnya barley. Barley itu sekarang menu untuk diet paling bagus. Di atasnya. Padahal zaman, kalau kita buka literatur di zaman era Nabi, itu makanan masyarakat kelas bawah pertama. Yang kedua, campuran makanan hewan. Yang ketiga, untuk fermentasi minuman keras. Jangan mencoba kaget, uang beras itu juga untuk fermentasi minuman keras. Lalu beras ketan. Jadi semua yang mengandung glukosa itu bisa menjadi minuman keras. Air kurma, maka hadisnya
direndam semalam diminum menjadi najis, direndam lagi tambah hari jadi memabukkan, tambah harinya jadi cuka. Kembali nih ya. Oke, beberapa kebiasaan Rasulullah makan porsi sedikit, maka hadisnya sepertiga lambung untuk makanan, sepertiga untuk cairan minuman, sepertiga untuk udara atau nafas. Ya, sudah. Jadi materi ini sudah. Jadi yang penting di sini tadi adalah terkait dengan kata kunci di sini saya menyampaikan adalah autofagia. Yang autofagia sudah diakui secara internasional. Jadi ketika orang berpuasa dan tetap beraktivitas, terjadi pembongkaran timbunan lemak dalam dirinya. Maka salah satu tanda orang yang puasanya benar, terutama secara kesehatan, berat badan turun, gula darah turun, kolesterolnya turun, asam uratnya turun. Kalau tidak tercapai itu, berarti puasanya tidak benar secara kesehatan. Sah apa enggak? Sah. Oh, Pak Joko buka 3 piring, sah kok puasane kok. Ya kan? Mindah jadwal, habis traweh makan lagi, mau tidur makan, boleh, itu sah puasanya, tetapi tidak mendapat manfaat kesehatan. Yang pertama, yang kedua, kita berpuasa mencontoh sapa ya? Oh, Rasulullah ora kaya ngono kok. Ini ya, jadi inilah kenapa ini saya munculkan bahwa aturan-aturan perintah-perintah Allah di dalam agama kita ini sangat masuk akal jika dilakukan dengan baik dan benar sesuai contoh. Yang jadi masalah adalah perintah agama kita tidak dilakukan sesuai contoh. Ini kalau bahasa saya, bid'ah itu tidak hanya dalam ibadah, hal makan minum itu juga luar biasa. Kita berlebihan. Ini kalau materi saya tahun 2024, ini kan ini kayak rumah sakit. Setelah lebaran gini kunjungannya meningkat, Pak. Banyak orang sakit itu. Ini tempat saya aja antre mau masuk rumah sakit. Padahal harusnya ketika orang berpuasa itu sehat. Tapi ketika selesai puasa tidak sehat. Kenapa? Karena tradisi. Ya. Halal bihalal itu tradisi. Tapi kita ya sulit untuk menghindari itu. Ada yang sudah selesai puasa 6 hari bulan Syawal. Masa Pak Ardi dereng, Pak? Sama Pak, saya juga. Mulai aja belum, Pak. Lah caranya saya macam-macam. Saya ada tanggalan tak hitungi. Nanti hari terakhir apa 6 hari tak tarik. Maka ini kalau di budaya Jawa ada sawalan. Itu sebetulnya mbah-mbah saya itu dulu. Hari kedua itu sudah puasa. Kenal loh, mbah-mbah saya itu gitu. Nanti makan-makannya ya ketika sawalan itu. Karpe orang-orang dulu itu seperti itu. Rame nek sawalan. Nek kita sawalannya ya tetap rame-rame. Hari kedua juga ya rame-rame kabeh. Ini contoh budaya yang tidak sesuai dengan agama. Maka coba dibayangkan proses 1 bulan kita tubuh melakukan autofagia, rusak di dalam beberapa hari di bulan Syawal ini. Ini Bapak Ibu, maka jangan salahkan agamanya, tetapi salahkan perilaku orang yang beragama. Kalau orang Arab itu kan, mbok jani rame-rame kena Idul Adha wae ya. Tidak ada puasa sebelumnya wong sunah, puasa Arafah itu.
Bar itu nyembelih, kan pestanya 4 hari. Hari H tasrik. Jadi itu agama sudah seperti itu. Orang pada mudik, orang-orang kota kemudian mereka kurban di desanya masing-masing, perekonomian desa bisa berjalan dengan baik dan bisa pesta orang-orang desa. Tapi ya itulah. Ya kita sering, padahal di dalam, ini karena pengajian harus ada ayatnya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makan minumlah namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini satu ayat yang terkait dengan puasa yang berlebihan di tempat kita. Kemudian selanjutnya adalah ya, ini karena temanya tetap tak turuti mas temanya. Mau aku naik ora sesuai tema. Maka ini akan amalan harian yang dicintai Allah. Saya hubungkan dengan puasa. Amalan yang terkait dengan puasa Ramadan. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi sebetulnya ini secara kesehatan adalah menjaga kontinuitas, keberlangsungan dari yang pola makan kita terbentuk selama 1 bulan dilanjutkan 6 hari. Ini kan luar biasa kalau kita lakukan. Tidak seperti kita saat ini terbentuk 1 bulan bubar dalam waktu ini sentuh berapa toh? 12 hari gitu ini. 10 harian ya. Bubar semuanya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Saya pakai bukunya Fikih Puasa dari Yusuf Qardawi. Nih. Puasa sebulan dikalikan 10 bulan. Puasa 6 hari di bulan Syawal disamakan dengan 2 bulan, maka demikian itu puasa setahun. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian ia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal tiap tahun sepanjang umur, maka seolah-olah ia berpuasa setahun. Riwayat Muslim. Jadi kita hitung saja 30, ya benar ya, 30 tambah 6 kali 10 kan 60, 360 hari itu Pak, kan podo setahun. Nah berarti puasa kan dikali 10 tuh amal kita itu minimal. Ini puasa seolah-olah puasa setahun. Tapi ini yo tidak banyak yang melakukan ya. Kemudian amalan selanjutnya adalah puasa 9 Dzulhijjah. Ini kalau saya membaca adalah di mau ya. Bahwa Nabi SAW bersabda, Annahu sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafata ini terjemahnya. Puasa hari Arafah sesungguhnya aku ikhlas karena Allah menghapus dosa-dosa pada tahun sesudahnya dan tahun sebelumnya. Teksnya seperti ini. Riwayatnya Imam Tirmidzi. Puasa 9 Dzulhijjah. Ini bagi karena sunnah. Jadi tidak puasa tidak apa-apa. Tapi kita biasanya puasa. Puasa Asyura dan Tasu'a menghapus dosa tahun lalu. Iya. Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Arafah menghapus dosa yang lalu, setahun lalu dan setahun yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura menghapus dosa tahun lalu. Puasa Sa'ban. Puasa di bulan Sa'ban, ini bulan Sa'ban tidak ada amalan khusus. Namun Nabi SAW tidak pernah berpuasa dalam 1 bulan lebih banyak daripada puasa di bulan Sa'ban. Riwayat lain,
Rasulullah senantiasa memperbanyak puasa di bulan Sa'ban. Riwayat Ummu Salamah berkata, dalam setahun Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh, melainkan di bulan Sa'ban. Beliau menyambungnya dengan Ramadan. Kemudian puasa di bulan haram. Bulan-bulan haram adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini di dalam hadis yang panjang. Di dalam hadis saya cari yang pendek, riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Seutama-utama puasa di bulan-bulan haram ialah bulan Allah, yaitu Muharram. Dan seutama-utama sholat setelah fardu adalah sholat malam. Ini bulan haram adalah bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Ini sebetulnya orang Arab jahiliyah melakukan ini. Jadi bulan haram, jadi orang Arab itu walaupun gebuk-gebukan, pentung-pentungan berperang, di 4 bulan ini tidak boleh diharamkan berperang. Ini luar biasanya. Jadi kalau kita membaca sejarah Nabi, bahwa Jazirah Arab itu dipersiapkan untuk tempat turunnya risalah jauh hari, sehingga sistem sosialnya, sistem kekeluargaannya, sistem ekonominya, sampai sistem bahasanya itu memang mendukung tumbuhnya dakwah Islam. Jazirah Arab, bisa bayangkan ya, seluas itu. Bahasa Arab dari Palestina atau Suriah di atas sampai Yaman di bawah, itu orang bisa memahami walaupun berbeda dialek atau logat. Bayangkan dengan Eropa. Pak Adi sudah pernah ke Eropa, Pak? Oh belum, sama Pak. Eropa, Spanyol, munggah sidik, Prancis, Swiss, itu bahasanya berbeda-beda. Tapi kalau Arab enggak, maka termasuk bulan haram ini adalah suatu keyakinan orang jahiliyah yang kemudian ditetapkan di dalam Islam. Selanjutnya adalah puasa 3 hari tiap bulan, yaitu puasa di Yaumul Bid atau hari-hari putih. Ini nanti saya akan membahas, karena saya punya buku ini, Kiat Sehat Tanpa Obat, Manfaat Kesehatan, Sholat, Puasa, Zakat, dan Haji. Ini ada bahasan agak panjang terkait dengan puasa di tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Termasuk puasa, kemudian anjuran berbekam, ini kan di pertengahan bulan. Karena di situ ada peristiwa, ada beberapa penelitian, ini kan gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana bulan, pernah lihat film kartun Avatar Aang itu enggak? Nah, jadi ketika di tanggal 15 gerhana itu, gravitasi bulan akan mencapai puncaknya. Maka pasang laut itu juga tinggi. Termasuk di situ terjadi gravitasi terhadap semua cairan, termasuk cairan darah manusia. Tidak hanya manusia, semua hewan semua makhluk yang punya darah terpengaruh gravitasi gerhana bulan. Maka ada penelitiannya, maka ketika pertengahan bulan dianjurkan berpuasa atau berbekam. Ini terkait dengan puasa 3 hari di tiap bulan. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah berkata, kekasihku, ini Abu Hurairah, pernah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara yang aku tidak akan meninggalkannya hingga meninggal dunia. Pertama, puasa 3 hari tiap-tiap bulan. Ini sudah dipesankan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Kedua, sholat duha. Ketiga, tidur untuk persiapan mengerjakan sholat malam.
Ya. Ini bahasannya panjang. Mau tanggal berapanya nih bahasannya panjang. Tapi yang penting bahwa ada 3 hari puasa di setiap bulan. Kemudian selanjutnya adalah puasa Senin dan Kemis. Kenapa puasa Senin dan Kemis? Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Nabi tentang keutamaan puasa Senin Kemis. Beliau menjawab, itu ada 2 hari yang pada waktu itu diangkatlah segenap amal ke hadapan Rabbul Alamin. Dan saya ingin sekali agar amalku diangkat, maka saya berpuasa. Jadi Senin Kemis amal diangkat, ini ketika berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Dalam hadis yang panjang, tidak ada puasa yang lebih utama melebihi puasa Nabi Daud alaihi salam. Bapak Ibu, jadi ini ada 8 amalan yang dicintai Allah terkait lanjutan puasa Ramadan. Ini kalau dijalankan oleh semua orang Islam, ini kira-kira ya wong Islam ki sehat-sehat ya. Ora ono sing stroke, ora ono sing jantung, ora ono sing DM, macam-macam. Tetapi kenyataannya sudah ada tuntunannya. Nek ke Malaysia pernah Pak Di ya? Malaysia tuh nek makan Pak ya. Saya kan beberapa kali istri saya S3 di sana. Orang Malaysia tuh kalau makan, walah, aku nonton Blenger. Banyak gitu. Terus ya itu karena kayak masakan India, terus pakai santen-santen kayak nasi padang. Terus nek motong ayam itu gede-gede. Ayam satu kayak orang Arab kalau motong ayam. Dan di Malaysia termasuk obesitas ini menjadi masalah. Termasuk di Arab Saudi. Kan pernah umroh ya. Kalau haji relatif kita itu tidak bisa, orang-orang Arab kan sedikit kalau haji. Tapi kalau umroh kan sering ketemu dengan orang-orang Arab. Itu enak usia di atas 40 terus badannya gede gitu. Wah, sana itu memang berlebihan. Jadi di Arab tuh kalau makan berlebihan, sehingga jantung, DM, stroke itu menjadi masalah. Oh, sudah bisa. Oke, Bapak Ibu, kemudian selanjutnya menyempurnakan puasa tatawwu atau puasa-puasa yang disunahkan tadi. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait amalan-amal yang dicintai oleh Allah yang lanjutan dari ibadah puasa Ramadan kita. Semoga kita sehat dengan melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah ini. Jadi jangan sampai wis poso ngoyo-yo itu ya, hanya gugur kewajiban, mendapat pahala, tidak mendapatkan manfaat kesehatan. Yang hari ini orang-orang barat, mereka mempelajari puasa dan mengamalkan puasa. Walaupun puasanya berbeda dengan kita. Mereka hanya dapat manfaat kesehatan. Kita kan dapat 2 sebetulnya. Ya pahala, ya manfaat kesehatan jika dilakukan dengan benar. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.